Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri rohmu. Mantap! Dan saya mengucapkan selamat pagi, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa menyertai setiap kita di pagi hari ini. Dan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah itu akan terus menyertai, dan kasih karunia yang luar biasa akan terus kita nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, biarlah kami orang-orang yang konsisten Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah yang akan melanjutkan tentang episode tentang kepemimpinan, episode yang ke-16 yang sekarang ini. Pemimpin yang baik atau be a good leader. Jadi di sini saya mau katakan, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang konsisten. Nah, ada 4 hal yang harus disadari seorang pemimpin yang konsisten itu. Sebelumnya mari kita baca firman Allah, Amsal 4 ayat 26. Timbanglah jalan yang akan kau tempuh, maka segala jalanmu akan tetap. Konsisten itu menjaga arah, tetap lurus, bukan kecepatan berlari. Jadi, orang dinilai bukan karena dia hebat, karena dia melakukan doa puasa berbulan-bulan. Seperti saya sering lakukan, ya. Dan tetapi itu bukan ukuran kehebatan kita, atau berdoa, baca firman Allah, memperkatakan firman Allah, lalu dikatakan dia hebat. Tetapi saya mau katakan bahwa konsisten bukan tentang intensitas, tetapi arah. Jadi kalau seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang konsisten, dia harus tetap pada arah yang benar. Dia tidak boleh membuat arah yang berbeda. Konsisten itu seperti kompas. Dia akan terus menuju utara, ya. Artinya arahnya, arah penunjuk itu akan terus utara. Nggak peduli jalan mau bagaimana, tidak peduli keadaan bagaimana, arah kompas harus menunjukkan tetap arah utara, sehingga orang akan tahu dia sedang di mana, tapi penunjuknya akan tetap arah utara. Demikian dalam keadaan apapun, seorang pemimpin itu harus mampu menunjukkan dirinya sebagai orang yang tetap berpegang kepada arah yang benar. Jadi kalau arahnya salah, tentu perbuatannya juga salah. Kalau arahnya benar, sesuai dengan firman Allah, arahnya juga benar. Itu sebabnya Tuhan itu membuat kita mengatakan, jadilah garam, jadilah terang. Garam kita tahu memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia ini, mencegah pembusukan, mengadakan pemurnian. Arah itu memberikan peringatan, dan juga sekaligus memberikan arah kepada orang-orang, dan supaya orang-orang dapat melihat. Nah, demikian bahwa pemimpin yang baik itu, pemimpin yang konsisten itu, dia konsisten bukan tentang intensitas, bukan tentang intensitasnya, bukan keadaan derajatnya dan lain sebagainya. Yang kedua,
Konsisten terlihat waktu nggak ada yang melihat. Jadi artinya begini, walaupun tidak ada yang melihat, dia tetap konsisten pada arah. Kan banyak kali orang, misalnya satu contoh begini, misalnya kita buat apa dalam sebuah perjanjian kelompok, satu perjanjian kelompok, di mana setiap hari saya akan membaca firman Allah, satu pasal atau dua pasal atau tiga pasal, atau satu hari satu pasal, satu ayat tapi saya merenungkannya dan memperkatakannya, atau membaca buku-buku rohani dan lain sebagainya. Dan dia telah berikhtiar dalam satu hari itu dia harus membaca atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan janjinya itu. Nah, ketika orang yang konsisten dalam keadaan apapun dia, dalam keadaan lelaka dia, dalam keadaan susahkah dia akan konsisten membaca apa yang telah diikhtiarkan itu. Dia harus konsisten melakukan apa yang sudah dia janjikan itu. Nah, jadi orang kan gampang kelihatannya konsisten saat berapi-api, saat menghadiri KKR, saat dipuji-puji orang. Tapi apabila nggak dipuji orang, apakah kita tetap konsisten melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk melayani? Atau apa saat teman PA kita tidak datang, apakah kita masih tetap mau melakukan kebenaran firman Allah itu? Karena firman Allah katakan dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia pada perkara kecil, dia juga nantinya akan setia pada perkara besar. Jadi konsisten itu sesuatu yang sangat mahal. Tuhan gak cari orang satu hari jadi pahlawan, tetapi Tuhan itu dia cari hamba-hamba yang setia setiap hari. Haleluya. Yang ketiga adalah konsisten itu keputusan, bukan perasaan. Jadi artinya begini, bahwa ketika pemimpin yang baik itu, pemimpin yang konsisten itu memegang ketika dia membuat keputusan, dia juga harus orang yang pertama kali melakukan keputusan itu. Misalnya, dia akan berkata kepada timnya atau kepada umatnya atau kepada gereja Tuhan, kita harus jujur, keputusan ini bersama kita lakukan. Lalu kemudian, apakah dia orang pertama yang mengambil keputusan itu dan melakukan keputusan itu, sehingga situasi apapun, kondisi apapun, dan tawaran apapun yang membuat dia tidak jujur, dia tidak akan lakukan. Kan tahu kan, ada orang hebat, begitu khotbahnya begitu hebat, begitu luar biasa. Dan kalau Anda mendengarnya, wow, ini orang yang diurapi Tuhan, orang yang sangat luar biasa. Tapi ketika Anda mengetahui dia berkompromi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, hati Anda akan menjadi mentah. Tapi sudah Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk memperhatikan perkataan kita saja, tapi Dia juga mengatakan memperhatikan perbuatan kita. Makanya Paulus katakan, sama seperti aku mengikuti teladan Yesus, begitulah aku ikutilah teladanku, sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi antara omongan dan perkataan, antara perkataan dan perbuatan itu sejalan. Dan ini sangat penting. Jadi konsistensi itu keputusan, bukan perasaan. Perasaan itu kan naik turun, ya. Kalau menunggu semangat baru mau doa, enggak ada semangat, enggak jalan, ya. Konsisten itu tetap melakukan dalam situasi apapun. Bahkan saat dia terbaring. Ya, saat dia terbaring kan bisa lebih merenungkan, bukan malah mengeluh.
tapi dia bisa terima kasih Tuhan, dan di situ dia juga bisa merenungkan firman Allah, membaca misalnya dalam konsistensinya untuk melakukan dan membaca firman Allah. Karena dalam 1 Korintus 9 ayat 2, aku melatih tubuhku dan menguasanya. Kata kunci melatih, latihan itu membosankan, berulang, enggak glamor, tapi dari situlah karakter dibentuk. Jadi latihan kecil yang kita lakukan hari demi hari itu akan menunjukkan siapa Anda, akan menunjukkan karakter Anda. Semakin Anda bergaul karib dengan Tuhan, dan Anda semakin konsisten melakukan apa yang diperintahkan, maka kita akan bertumbuh dalam karakter Kristus itu. Ada banyak orang rajin membaca firman Allah, rajin berdoa, rajin beribadah, tapi tidak rajin untuk melakukan hal-hal yang kecil. Ya, misalnya kalau kita lihat ada perbuatan daging, ya diantaranya itu ada iri hati. Jadi kalau orang yang konsisten untuk hidup bersama dengan Allah, telah mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Allah, maka dia tidak akan iri kepada orang lain. Kalau ada rasa iri, dia akan katakan, Tuhan, ada iri di hatiku ini. Jujur di hadapan Tuhan. Tapi saya tidak mau iri itu. Cabut itu iri hatiku dan tanam dengan yang baru. Jadi iri hati itu dicabut, lalu ditanam dengan yang baru, dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai, dengan kebaikan, dengan kemurahan. Artinya ketika dia dicabut, jangan biarkan dia jadi semak, tapi suruh juga, minta juga Tuhan untuk menggantikan dengan sifat yang baru, atau menggantikan dengan hal yang baru, supaya luar biasa Tuhan gitu kita kan. Nah, yang keempat, konsisten dalam Alkitab adalah sama dengan ketekunan dan kesetiaan. Jadi berbeda mungkin dengan konsisten ukuran dunia ini dengan ukuran firman Allah. Jadi kalau kita orang yang melakukan firman Allah, kita konsisten untuk melakukan. Karena disitulah ketekunan dan kesetiaan bertemu dalam konsistensi yang benar di dalam kebenaran firman Allah. Dalam bahasa Yunani kata hipomone, kalau tulisnya hupomone, bacanya hipomone, itu berarti ketekunan yang bertahan di bawah beban yang berat. Wah, itu nggak gampang itu, ya. Nggak gampang. Bukan berarti nggak pernah capek, tapi capeknya nggak bikin dia berhenti. Dia terus melakukannya sampai dia berhasil. Ibrani 12 ayat 1 berkata, marilah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tekun, lari terus meski napas sesak, tersengal-sengal, dan lain sebagainya. Setidaknya ada terus gerakan yang dilakukan untuk mencapai garis finish itu. Ini perlu kita ketahui. Kekuatan konsisten bukan dari kamu yang kuat, bukan karena hebat kita, bahkan karena luar biasa kita, tidak. Jadi Jadi kehebatan kita itu karena Tuhan, karena Yesus, karena Roh Kudus, bukan karena kita. Dan itu yang harus kita sadari sebagai pemimpin-pemimpin yang baik, yang konsisten untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita bisa melakukan konsistensi kehidupan ini. Konsistensi dalam semua hal. Saya masih akan lanjutkan nanti sore, tetapi saya mau katakan kepada kita supaya kita tetap konsisten dalam hidup ini. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang mudah berubah-ubah. Hari ini dia katakan A, besok dia katakan B. Hari dalam keadaan baiknya dia puji-puji orang, tapi dalam keadaan bad mood
dia hina semua orang. Dalam keadaan senang, dia murah hati. Dalam keadaan tidak senang, dia sumpah serapah. Dan ini tidak boleh terjadi dalam kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang baik itu harus tetap konsisten. Pemimpin yang konsisten berpegang pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Semoga kita adalah pemimpin-pemimpin yang konsisten dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami agar kami tetap berada dalam jalur Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus tetap konsisten untuk hidup bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, dalam ketaatan dan lain sebagainya. Dan kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakitnya, penyakitnya mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada mereka, Tuhan, yang mengarahkan tanganmu. Lakukan sesuatu kepada mereka, mujizat terjadi kepada mereka, pertolonganmu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentu kita bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.